Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Oke, bentar ya. Mm, mm, mm. Oke, Mbak Vira mungkin udah di ACC belum invite-nya? Bentar-bentar. Bentar ya teman-teman, ada kendala teknis. Mm, mm. Halo, Hai, buka ya. Assalamualaikum. Selamat sore teman-teman. Jadi di sore hari kali, oh ini berisik. Jadi di sore hari kali ini kita bakal bedah jurusan lagi bareng pembicara spesial. Nanti buat teman-teman yang punya pertanyaan nanti bisa banget langsung ditanyain di kolom komen. Nanti aku coba tanyain ke Kak. Apa sih pembicara spesial kita kali ini? Jadi Kak ditemenin sama Kak Fira yang bisa perkenalan diri dulu, bisa menyapa-nyapa audiens kita, Mbak Fira. baik. Suara saya terdengar jelas ya? Nah, ya. Oke. Halo teman-teman. Ini baru satu ya. Nggak apa-apa, nanti teman-teman yang lain bisa nyusul. Perkenalkan, nama aku Vira Yusrukmana. Panggil aja Vira. Aku dari Universitas Jember, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer. Oke, mantap banget nih. Ini mungkin buat teman-teman yang punya rencana buat masuk ke jurusan sistem informasi, bisa banget nonton live-nya sampai habis, jangan sampai ketinggalan. Oke, mungkin pertama boleh dong Kak ceritain gitu dulu pertama kali perjuangan nih pas masuk Universitas Jember, khususnya di jurusan ini tuh kayak gimana? Oke, baik. Jadi dulu aku masuk ke Universitas Jember jalur SBMPTN. Nah, di sana itu sebenarnya UNED ini adalah pilihan saya yang kedua. Yang pertama itu saya milih DKV ITS, tapi ternyata belum rezeki di sana, akhirnya keterima di sistem informasi. Nah, mungkin perjuangan saya dulu sebenarnya itu saya lebih memperjuangkan STAN. Cuma karena saya tidak begitu menekan STAN, jadi saya tetap belajar SPM gitu ya, walaupun kurang begitu maksimal banget. Nah, terus juga alasan kenapa kok saya memilih pilihan kedua STEM informasi gitu. Soalnya dulu itu saya tuh anaknya pertama memang suka desain. Terus kemudian yang kedua saya suka banget kalau misalkan berhadapan dengan laptop gitu. Nah, terus akhirnya jadi pilihan kedua saya adalah yang berhubungan dengan komputer. Jadi saya memutuskan untuk mengambil Fakultas Ilmu Komputer. Nah, ternyata di sana di UNED tuh ada tiga jurusan. Yang pertama informasi, yang kedua informatika, dan yang ketiga adalah teknologi informasi. Nah, dilihat dari tiga jurusan itu, jurusan yang akreditasnya sedikit lebih bagus itu adalah sistem informasi. Karena dari TI sama IF ini itu jurusannya masih baru, Kak. Nah, akreditasnya masih C. Jadi saya mengambil yang akreditasnya lebih tinggi. Jadi seperti itulah. Oke, siap. Wih, keren banget nih. Berarti berangkat dari minat gitu ya. Awalnya suka desain kayak gitu. Jadi penting banget nih mungkin ya untuk kita mengenali apa sih yang kita suka gitu supaya nanti kuliahnya juga enjoy gitu. Oke, Kak, kira-kira angkatan berapa Angkatan 19. Ya. dan dapat pilihan yang kedua? Terus, pada saat udah masuk nih di jurusan sistem informasi, apa aja sih yang dipelajari? Oke. Sebelumnya suaranya Kak Dia nih kok hilang-hilang ya? Bisa diulangin lagi? Mungkin Iya. aku deh. Halo, halo, jelas kan?
Ya, jelas, jelas, jelas. Uh, ya udah 2 tahunan lah. Apa sih yang dipelajari di jurusan ini sejauh ini? Oke, baik. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu sistem informasi, jadi pasti mikir-mikir apakah sistem informasi itu kita belajar manajemen bisnis ya Kak gitu. Jadi nggak bakalan ada matematikanya ya Kak. Soalnya kalau dibandingkan dengan IFTI kan pasti mereka kan belajar mengoding gitu kan. Nah ternyata tidak. Jadi walaupun kita belajar sistem, belajar bisnis dari sebuah sistem, tapi di sana kita juga diajarkan untuk ngoding. Nah, mungkin ada yang belum tahu ngoding itu apa sih, Kak, gitu. Nah, jadi aku jelasin dengan bahasa yang sederhana ya. Nah, contoh, halo Kak Dian. Halo Kak Iya, Dian. halo. Nah, itu Iya, Kak Dian tahu kan apa aku ngucapin apa ke Kak Dian. Nah, itu kan artinya adalah sebuah komunikasi gitu kan, sebuah komunikasi. Nah, itu namanya tuh bahasa manusia gitu karena Kak Dian itu adalah manusia. Nah, untuk berkomunikasi dengan komputer, aku bilang, "Halo komputer, halo laptop." Nah, itu dia nggak tahu, dia nggak paham bahasa kita. Nah, jadi kita menggunakan bahasa pemrograman gitu agar komputer ini paham kita bicara apa. Nah, setelah itu dari bahasa pemrograman itu ada jenis nih, ada berbagai macam bahasa. Nah, yang sudah saya pelajari di sini ada bahasa Python. Mungkin teman-teman yang pengen mendalami atau pengen belajar ngoding bisa dimulai dengan belajar Python. Kenapa? Karena bahasanya tuh lebih mudah dibandingkan dengan bahasa-bahasa lainnya. Mungkin saya analogikan kayak gini. Nah, di kita ini kan ada banyak bahasa ya, ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, ada bahasa Inggris dan sebagainya. Nah, pasti masing-masing bahasa tuh ada level kesulitan masing-masing. Nah, dari bahasa Python itu lebih mudah dipahami seperti itu. Mungkin itu ya yang dipelajari di sistem informasi. Terus yang kedua, yang paling kita pelajari banget yang difokuskan dari SI itu adalah bagaimana kita bisa membangun sebuah sistem. Mungkin saya analogikan kayak gini ya. Kalian mungkin tahu iya, iya, iya. jadi sebelum bangunan dibangun itu ada apa sistem perhitungannya sendiri gitu. Nanti bakal apa terus dari arsitek itu. Halo Kak Dian udah kembali ya Kak? Tadi soalnya sempat hilang. Iya, Oke, aman udah, aman udah. aman. Oke. Aku lanjutin ya. Nah, terus setelah itu dari hasil perancangan itu baru bisa diimplementasikan untuk pembangunan ya bangunan itu. Nah, sama halnya kayak aplikasi dan website. Nah, sebelum dibuat itu kita butuh perancangan. Kira-kira ini sistemnya ini untuk siapa gitu. Terus apa saja fitur yang dibutuh-butuhin. Nah, untuk mendapat itu juga perlu survei ke calon customer kita yang bakal make aplikasi kita. Jadi seperti itulah Kak. Oke, keren banget nih mempelajari bahasa komputer gitu ya, nggak cuman kayak bahasa manusia doang gitu. Kayak pasti banyak banget pengalaman-pengalaman dan ilmu-ilmu baru yang didapat sih kalau aku dengar dari penjelasan Kak Vira tadi ya. Terus yang dipelajari itu erat kaitannya sama teknologi gitu. Zaman sekarang juga butuh banget tuh teknologi gitu. Jadi ini keren. Nah, terus sejauh 2 tahun ini nih berkuliah gitu Kak di jurusan ini, apa aja sih tantangan yang dihadapi? Oke, baik. Pasti yang bakal banyak dihadapi teman-teman nih. Soal kebanyakan teman-teman SI itu mereka milih SI karena mereka ingin menghindari ngoding dan menghindari matematika. Padahal sebenarnya kita tuh belajar kayak gitu. Jadi tetap belajar matematika. Bahkan dasar dari bahasa pemrograman itu adalah matematika. Mungkin teman-teman tahu aku jelasin secara sedikit tentang komputer. Jadi komputer pertama dibuat itu adalah untuk menghitung kayak kalkulator. Jadi fungsi pertamanya itu untuk menghitung. Jadi tidak lepas itu komputer untuk apa tentang matematika jadi tidak lepas. Jadi semua itu bisa dianalogikan dengan matematika itu sendiri. Jadi pastinya kendalanya di situ di matematika dan yang kedua adalah coding. Karena yang paling susah untuk coding itu adalah ketika kita mendalami sebuah bahasa itu kan masing-masing bahasa tuh ada karakter masing-masing gitu. Jadi kendalanya di dua itu sih Kak.
ya, berarti lebih ke bahasanya yang levelnya bervariasi, terus juga ke matematikanya gitu. Memang sih gitu ya, dari namanya ya nggak ada matematikanya gitu, tapi ternyata sama aja karena emang basisnya mungkin lebih ke komputer sama teknologi gitu ya. Oke, siap. Iya Tapi itu betul. pasti masih pelajaran banyak banget sih. Oke, nih Kak Fira nih sekarang kan berarti OTW semester 5 ya? Iya, betul. Oke, lagi liburan apa gimana nih? Oh, jadi sekarang alhamdulillah saat ini udah selesai masa UAS dan sekarang masuk liburan udah 2 minggu nih. Alhamdulillah, tidak terasa ya sudah 2 minggu. Oke, sekarang lagi sibuk apa aja Kak? Jadi kesibukan kesibukan aku ini kan aku kan juga ikut organisasi ya, ikut organisasi dan juga aku juga ikut apa salah satu platform yang mungkin teman-teman bisa lihat gitu, Mimpi ID. Nah, di sana saya jadi bagian tukang desain gitu. Jadi kesibukannya itu yang pertama itu, terus yang kedua organisasi. Nah, soalnya di deket-deket ini organisasiku juga ada beberapa proker nih Kak gitu untuk persiapan lomba dan juga ada kompetisi tingkat nasional yang saat ini proses tahap 2 gitu. Terus yang ketiga juga aku juga ikut kegiatan laboratorium. Jadi aku juga salah satu bagian dari asisten laboratorium rekayasa perangkat lunak. Nah, di sana saat ini lagi proses oprek gitu. Jadi kita kesibukannya juga itu buat nyiapin calon-calon anggota aslabnya. Seperti itu Kak kesibukannya. Keren banget nih ya, sih meskipun liburan masih tetap produktif gitu ya. Baik di kampusnya juga jadi asisten lab, itu kayak keren banget. Nanti lebih bisa belajar sebagainya, terus juga ikutan kegiatan di luar juga, terus di kampus juga organisasinya nih aktif banget gitu ya. Berarti bisa dibilang nih di Universitas Jember tuh lumayan banyak gitu ya Kak, kegiatannya kayak lomba, atau mungkin event-event yang lain gitu. Nah kalau boleh spill dikit nih, mayoritas di Universitas Jember tuh kayak apa aja sih gitu, mungkin UKM atau mungkin dan atau yang lain. Oke, suaranya Kak Dian tadi agak hilang tapi udah paham nggak pertanyaannya apa. Jadi kalau misalkan di UNED itu kebanyakan yang dikejar itu memang lomba-lomba tingkat tingkat nasional dan yang diadakan oleh Ristekdikti gitu, oleh Kementerian Pendidikan. Nah, lomba yang sering biasa diikut teman-teman tuh PKM itu jelas. Nah, untuk saat ini di fakultasnya kita, Fakultas Ilmu Komputer itu ada sebuah kompetisi. Itu kompetisi itu untuk persiapan PKM. Nah, sekarang proses pendaftaran gitu. Terus yang kedua ada lomba gemastik. Gemastik itu perlombaan bidang IT ya. Jadi ada banyak bidang di sana. Ada pengembangan perangkat lunak, ada bisnis TIK, ada KTI dan sebagainya. Nah, di sana itu dari ilmu komputer juga fokus ke ikut lomba itu. Nah, dan sekarang kita lagi proses pembinaan untuk persiapan lomba itu. Tuh. Karena lombanya ya bulan-bulan ini. Dan terus yang ketiga ada kegiatan ASMI dan KBMI. Jadi ASMI itu adalah startup yang mana startup itu untuk mahasiswa gitu. Nah, di sana karena kenapa kok kita fokusnya ke sana? Karena sebenarnya sistem informasi itu tidak jauh-jauh juga dari bisnis yang sudah saya jelaskan tadi. Cuma kecampur IT di sana. Jadi tiga itu yang sering kita ikutin gitu Kak. Teman-teman tuh punya kesempatan banyak banget gitu untuk mengembangkan diri di luar kegiatan akademis aslinya gitu, kayak bisa belajar kayak tadi beberapa kegiatan lomba-lomba yang cukup yang disebutin sama Kak. Oke, kalau boleh tahu, suara aku jelas nggak? Gimana Kak? Jelas nggak? Nggak jelas Jelas. suaranya. Oh, halo? Hilang, suaranya Halo? hilang Kak. Halo? Iya Mas, iya udah. Biaya kuliah di Universitas Jember tuh, iya sinyalnya jelek, mohon maaf ya. Oke, biaya kuliah di Universitas Jember tuh berapa aja, Pak? Oke. Biasanya itu rata-ratanya paling murah adalah 500.000 sampai 9 juta sih Kak. Jadi tergantung kelasnya masing-masing itu. Juga di UNED ini juga mendukung bidik misi dan saya adalah salah satu anggota bidik misi. Jadi untuk bidik misi di UNED itu jadi aku nambahin dikit Kak, nggak apa-apa ya informasi bidik misi.
Jadi di UNED itu untuk peserta bidik misi yang dapat kesempatan bidik misi, jadi mereka nggak perlu bayar UKT, jadi free UKT, dan tapi tiap bulan mereka tuh dapat uang saku nih, 1 bulan 700.000. Nah, untuk jadi bidik misi tuh ada beberapa persyaratannya nih Kak. Yang pertama, nilainya tuh harus bagus, jadi harus di atas 3. IP-nya harus 3, di atas 3. Terus yang kedua nih harus aktif organisasi Kak, karena tiap semester itu kita juga dimintain sertifikat kepanitiaannya juga gitu. Terus yang ketiga ada aktif ikut lomba juga, karena kita juga didata nih teman-teman bidik misi yang berprestasi tuh siapa aja gitu. Ya seperti itulah, jadi banyak tantangan buat jadi mahasiswa bidik misi gitu. Seperti itu. Oke, berarti ini bisa dibilang biayanya bervariasi gitu ya. Itu kan juga bergantung sama penghasilan orang tua juga kan, Betul, betul. atau prodi yang dimasuki gitu. Terus juga ada beasiswa lain juga ya, di Diksi apakah ada? Gimana Kak? Selain di Diksi apakah ada beasiswa lagi? Oh ada, biasanya yang sering diikutin teman-teman UNED itu ada bidik misi dari Bank BRI sih Kak gitu. Tapi juga ada tawaran lainnya. Cuma yang paling diminati teman-teman itu BRI, karena emang kotanya tuh yang diterima tuh cukup banyak. Jadi teman-teman lebih pilih ke sana. Tapi informasi bidik misi lainnya juga banyak gitu. Tinggal pilih aja. Oke, siap. Jadi nggak usah khawatir begitu ya buat teman-teman yang pengen masuk ke Jember, terus mungkin ada kekhawatiran soal biaya itu jangan khawatir. Karena di sana juga banyak banget tuh beasiswa gitu. Ada bidik misi, ada dari BRI juga biasanya, terus dari perusahaan lainnya juga pasti ada gitu. Tapi dengan catatan teman-teman juga harus tetap menjaga performa akademisnya. Oke. Nah, balik lagi nih ke informasi gitu ya. Sejauh yang Kak Vira tahu dan mungkin dari alumni atau mungkin dari sempat sharing-sharing sama teman jurusan gitu. Apa aja sih Kak prospek kerja dari jurusan sistem informasi ini? Oke, baik. Biasanya tuh teman-teman yang udah lulus, apalagi KT yang udah lulus, mereka tuh kebanyakan jadi programmer. Ya walaupun sebenarnya S itu gak fokusnya ke sana, tapi kan kita kan juga tetap dibekali ilmu seperti itu. Atau juga, tapi emang ada sih prospek yang itu basicnya sistem informasi, yaitu sistem analis. Nah, kebanyakan dari untuk sampai ke sistem analis itu prosesnya cukup panjang nih Kak. Karena agar bisa menganalisis sebuah sistem, kita juga harus paham nih cara membuat sistem kayak apa. Nah, untuk membuat sistem itu kan bagian dari programming kan. Nah, agar kita bisa sampai sistem jadi sistem analis, kita juga harus bisa ngoding gitu. Nah, soalnya syarat untuk jadi sistem analis tuh punya pengalaman membuat membuat project seperti web atau aplikasi gitu Kak. Jadi emang kebanyakan itu teman-teman programming dulu gitu. Terus yang kedua ada juga yang jadi IT konsultan gitu. Jadi IT konsultan ini tuh fungsinya untuk menghadapi klien gitu. Misalkan klien membutuhkan sistem ini. Nah, untuk jadi yang bakal ngelis kebutuhan klien itu apaan, yaitu IT konsultan juga gitu. Jadi dia mengkonsultasikan kebutuhan dari klien kita tuh apaan aja. Itu saya yang biasanya teman-teman alumni. Oke, ini ya menarik sekaligus menantang gitu kayak profesinya tuh sangat erat kaitannya sama teknologi. Jadi ini nanti teman-teman juga bisa banget juga nih mungkin ya kerja nanti gitu di sistem ini. Jadi nggak usah khawatir karena prospeknya bisa dibilang lumayan luas gitu, dan dibutuhin di banyak tempat. Oke, Ya, masih jelas, Kak. oke, hampir hampir usai nih. Boleh dong mungkin Kak sharing tips gitu. Gimana sih caranya apa yang harus kita lakukan gitu mungkin buat adik-adik yang pengen masuk ke informasi universitas bisa di-share. Oke. Jadi sebenarnya kita kuliah di khususnya Fakultas Ilmu Komputer ya. Sebenarnya yang kita pelajari itu adalah pengembangan skill kita gitu. Nah, untuk membentuk skill kita atau kemampuan kita itu kalau kita mengandalkan perkuliahan dari dosen itu kurang banget.
Karena yang diharapkan dari kita itu banyak-banyak latihan gitu Kak. Banyak-banyak latihan, kita buat project, kita nyelesain studi kasus, atau kita mau buat portofolio, itu yang bahkan yang diharapkan dari dosen gitu. Jadi harapan saya untuk teman-teman yang pengen jadi sistem informasi, yang pertama kalian harus suka dan nyaman di depan komputer. Karena pasti bakal berhadapan terus di depan laptop gitu. Terus yang kedua kalian juga jangan gampang nyerah karena untuk soalnya bakal yang sering dihadapin teman-teman pas ngoding itu nemuin banyak error gitu. Jadi harus telaten gitu, harus rajin. Itu saja sih Kak. Jadi harus mempertimbangkan gitu betah saya berada di sistem informasi, harus aktif, inisiatifnya juga bagus gitu, nggak cuma ngandelin ilmu dari dosen-dosennya. Oke, terus misal proyekan gitu-gitu juga nambah pengalaman juga gitu. Oke, terus terakhir nih Kak, kan dulu lolosnya tuh lewat jalur SBM ya. Mungkin bisa Gimana Kak Dian? Suaranya hilang. halo halo. Iya ya. Halo, Iya ya, masuk masuk. bisa dilihat dulu belajarnya pada saat SBMPTN seperti apa? Kak hilang nggak? Serius. Halo, Tinggal. halo. Halo halo. Halo. Kamu. Iya ya. Pelan-pelan Kak, pelan-pelan. Iya. Oke. Mungkin bisa di-share dulu tips belajar pada saat SBMPTN seperti apa? Oke, baik. Jadi dari kalian yang nyiapin SBMPTN, kalau kalian ingin masuk informasi, sebenarnya tuh apalagi UNED ya. Dulu aku nilainya 640. Nah, itu udah bisa untuk masuk. Tapi kalau misalnya kalian lebih bagus ya lebih bagus lagi gitu. Nah, untuk mendapatnya seperti itu, aku selalu nyicil nih Kak, satu hari itu aku minimal ngerjain satu soal SPM, entah itu matematika atau kimia atau biologi gitu. Jadi biar pas waktu hari hanya tuh biar nggak ngebut-ngebut. Itu yang pertama. Dan kedua, kalian banyak-banyak doa aja Rek. Soalnya kita kan juga nggak tahu faktor-faktor lain di luar kehendak kita atau di luar kemampuan kita kan. Karena dulu itu pas waktu aku SBM banyak saya nemuin soal-soal susah. Jadi aku ngandalin apa yang aku bisa dan sesuai feeling aku aja gitu. Itu aja Kak. Oke, mantap. Berarti ya balik lagi ke usaha gitu ya. Bisa mungkin nyicil biar nanti nggak berat banget nih. Nggak halo. Halo, hilang kok. Hilang. Halo, halo. Ya, oke oke. Terus yang kedua juga jangan lupa buat berserah dan berdoa kepada yang kuasa gitu ya, karena bagaimanapun yang menentukan masa depan kita adalah Tuhan Yang Maha Esa. Oke, terakhir banget nih Kak, mungkin ada pesan yang pengen. Oke. Kalau pesan dari aku, kalian nggak harus jadi siapapun, jadi kalian diri sendiri. Kalian nggak harus ikut atau pilih jurusan karena jurusan itu terlihat keren atau wah keren ya kalau misalnya aku ikut jurusan ini, wah keren ya kalau aku ikut ini, jangan. Tapi kalian lihat aku benar-benar suka ini atau enggak, aku benar-benar nyaman sama ini atau enggak. Karena ketika kita udah masuk ke dunia perkuliahan itu benar-benar berat gitu, banyak-banyak tugas, terus kita dituntut seperti ini, tuntut ini, dan walaupun jam kuliah itu nggak sebanyak sekolah, cuma kan kita juga dituntut untuk aktif di organisasi, ikut lomba dan sebagainya. Soalnya kalau misalkan kita ngandalin IP aja itu kurang maksimal gitu. Maksudnya sangat disayangkan kalau kan kita kurang mengekspor banyak hal. Dan juga yang terakhir, ketika kalian udah ngerasa cocok dengan jurusan, ciri-cirinya tuh seperti ini. Ketika kalian lelah, capek, ngadapin perkuliahan dan banyak tugas, tapi kalian masih tetap rasa enjoy. Itu berarti kalian udah ngerasa bahwa apa yang kalian pilih itu memang benar-benar sesuai dengan pilihan kalian. Seperti itu, Kak. Oke, mantap, setuju banget nih gitu. Kalian nanti juga apa ya di perkuliahan tuh bakal hidup lagi dibanding sekolah. Jadi harus siap nggak suka nggak cuma nggak sesuai.
sesi kali ini senang banget bisa ngobrol-ngobrol bareng Kak Vira gitu ya. Semoga nanti ke depannya kita bisa nih buat sharing adik-adik dan followers yang tengah semangat buat ke depannya dan kegiatan atau aktivitas yang lainnya. Semoga selalu dikasih kelancaran, terus sehat-sehat juga buat Kak Vira dan keluarga di rumah. Udah situ aja mungkin aja aku tutup ya. Terima kasih semuanya teman-teman yang udah nonton. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.